Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melda dengan NIM 22002023 akan menjelaskan tentang kegiatan public relation serta syarat-syarat untuk menjadi praktisi public relation. Kegiatan public relation ini merupakan implementasi dan implikasi dari tugas seorang PR agar dapat mencapai tujuan dari suatu lembaga maupun organisasi, demi menjalankan fungsinya sebagai ujung tombak dari suatu lembaga kepada publik, serta perannya sebagai juru bicara dari suatu organisasi secara menyeluruh. Pada hakikatnya, praktisi PR ini merupakan orang-orang yang memiliki kegiatan dalam konteks komunikasi, atau bagaimana mereka bisa mengkomunikasikan semua kebijakan yang harus dipublish dan diketahui oleh publiknya lembaga, dengan berbagai simbol yang bisa digunakan, baik secara verbal maupun non-verbal, serta dengan berbagai event yang bisa digunakan oleh berbagai praktisi PR dimanapun berada. Pada prinsipnya, tugas utama dari seorang praktisi PR ini ialah selalu berkaitan dengan kemampuan mereka dalam berkomunikasi, dan simbol komunikasi itu dibedakan menjadi dua hal, yaitu komunikasi secara verbal dan komunikasi secara non-verbal. Dan sebagian besar pekerjaan yang mulai dilakukan oleh praktisi PR dalam hal menulis proposal, artikel, progres, menulis untuk presentasi, maupun menulis berbagai hal yang berkaitan dengan kegiatan maupun event-event yang harus disampaikan kepada pers, baik dalam bentuk berita maupun mempublish karya-karya yang dihasilkan oleh suatu lembaga maupun organisasi. Sedangkan komunikasi nonverbal meliputi berbagai hal, mulai dari penyelenggaraan pameran, event, seminar, maupun riset, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga. Ada istilah main activity atau istilah aktivitas utamanya, kutipan dari salah satu pendapat yaitu Ruslan. Dia menegaskan bahwa main activity dari PR itu dalam suatu lembaga minimal 3. Yang pertama, sebagai komunikator. The public relation must have ability as communicator, either directly and indirectly. Hal ini berarti bahwa seorang public relation officer harusnya memiliki kemampuan untuk menjadi seorang komunikator yang handal, baik secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan publik yang dimaksud. Yang kedua, yaitu main activity-nya PR dari sebuah lembaga ialah sebagai backupnya manajemen. Hal ini berarti bahwa public relation sebagai PR-nya organisasi maupun lembaga harus mensupport segala aktivitas yang dilakukan oleh lembaga, dan yang paling utamanya ialah seorang PR harus mampu menciptakan image dan citra positif dari suatu lembaga tersebut dalam rangka mencapai maupun membangun reputasi yang luar biasa dari suatu lembaga, sehingga di tangan mereka lah kunci maju, mundur, atau hancurnya suatu perusahaan maupun lembaga. Kalau kita lihat tugas-tugas dari seorang PR ini tidak semudah yang dibayangkan, maka wajar di negara-negara maju seorang PR posisinya hampir setara dengan pengambil keputusan tertinggi dari suatu lembaga, sebab mereka memiliki tugas mulai dari mengimplementasikan, menganalisis, mengevaluasi berbagai perilaku publik yang kemudian didesain untuk direkomendasikan kepada manajemen ataupun para pengambil keputusan kebijakan untuk dirumuskan dalam kebijakan organisasi. Aktivitas dari public relation officer itu minimal ada 5. Yang pertama, komunikasi. Komunikasi ini merupakan pertukaran informasi maupun pendapat melalui visualisasi, lisan maupun tulisan. Dan yang kedua yaitu publisitas. Publisitas ini merupakan diseminasi pesan yang direncanakan dengan sedemikian rupa oleh suatu lembaga melalui media-media tertentu tanpa bayaran untuk meningkatkan minat terhadap perusahaan maupun organisasi.
Yang ketiga yaitu promosi. Promosi ini merupakan aktivitas mengkreasikan perhatian-perhatian dari orang-orang yang memiliki kepentingan dan menjadi tujuan dari suatu lembaga terhadap produk, orang, organisasi maupun kasus yang ingin dipublish. Dan yang keempat yaitu aktivitas yang selanjutnya adalah proses ijen yang bisa dimanfaatkan melalui software stories. Dan yang terakhir integrated marketing, di mana seorang VR berfungsi sebagai pendukung pemasaran dan beriklan dalam sebuah organisasi. Namun tidak hanya untuk mengejar keuntungan materi, tetapi lebih kepada membangun image yang baik tentang perusahaan maupun lembaga tersebut. Selanjutnya kita masuk ke syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang praktisi PR dalam suatu lembaga maupun organisasi. Semakin besar suatu lembaga tempat mereka beraktivitas, maka akan semakin besar pula lah tuntutan yang harus dimiliki, yang menjadi syarat bagi seorang praktisi PR. Minimal itu ada 6 syarat. Di antaranya, yang pertama, harus mampu menghadapi semua orang dari berbagai latar belakang yang berbeda, sehingga praktisi PR dituntut untuk bisa memahami serta bersikap toleran kepada semua orang yang dihadapinya. Yang kedua yaitu mampu berkomunikasi. Hal tersebut merupakan syarat utama yang harus dimiliki oleh seorang praktisi PR di suatu lembaga manapun, karena dia harus mampu menyampaikan informasi dengan jelas dan dapat dipahami oleh publik yang ingin dituju secara luas. Dan yang ketiga yaitu pandai mengorganisasikan segala sesuatu hal. Hal ini menuntut suatu kemampuan ekstra perencanaan yang seorang praktisi PR merupakan seorang planner handal. Yang keempat yaitu memiliki integritas personal yang tinggi, baik dalam profesi maupun dalam kehidupan pribadi. Sebab untuk memiliki integritas personal tidak bisa dengan menjaga image. Yang kelima yaitu memiliki imajinasi. Seorang praktisi PR merupakan orang-orang yang memiliki daya imajinasi yang tinggi, sehingga dia mampu membuat jurnal, membuat naskah, maupun membuat film-film tentang produk yang ingin disampaikan kepada publik secara rinci dan jelas. Yang selanjutnya yaitu kemampuan dalam mencari tahu dan insting yang sangat peka. Mereka dituntut untuk memiliki akses informasi yang luas. Mereka harus serba tahu dan harus dekat dengan siapapun. Dan yang terakhir yaitu seorang praktisi PR harus mampu melakukan penelitian, mengevaluasi hasil-hasil dari suatu kondisi maupun keadaan yang berkaitan dengan nama-nama lembaga, dan kemudian mereka belajar dari hasil-hasil tersebut dan kemudian didesain untuk dibawa ke perusahaan maupun lembaga. Dan ini menjadi satu statement yang akan diperbincangkan dan menghasilkan keputusan-keputusan yang bijak yang pada akhirnya akan memberikan dampak dan efek yang baik dan positif bagi suatu organisasi maupun lembaga tersebut. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan tentang kegiatan public relation serta syarat-syarat untuk menjadi praktisi public relation. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.